Identitas mayat berbalut selimut lalu dibungkus kantong plastik sampah yang gegerkan warga Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan akhirnya terkuak. Terungkapnya identitas mayat itu setelah tim forensik Dokpol Bidokes Polda Sulsel melakukan identifikasi jenazah selama 2 hari terakhir. Mayat itu rupanya bernama Nurul Iza, 25 tahun, warga Kampung Baru, Desa Watu, Kecamatan Mariori Wawo, Kabupaten Sopeng. Mayat Nurul ditemukan di Perkebunan Jati, Desa Congko, Kecamatan Mariori Wawo, Kabupaten Sopeng pada Senin 30 Maret 2026 kemarin. Nurul adalah anak pertama 2 bersaudara pasangan Amiruddin dan Satriani. Ia bekerja sebagai kasir di salah satu warung bakso Labesi, Kabupaten Sopeng. Nurul sebelumnya dilaporkan hilang oleh keluarganya di Polres Sopeng. 2 pekan sebelumnya mayatnya ditemukan dalam kresek hitam. Pantauan tribun di depan ruang forensik Dokpol Bidokes Polda setelah mayat Nurul teridentifikasi, jenazah langsung diserahkan ke pihak keluarga pada Rabu 1 April 2026 malam. Ruang forensik ini berlokasi di belakang RS Bayangkara, Jalan Kumala, Kecamatan Tamalate, Makassar. Suasana haru menyelimuti saat peti jenazah dimasukkan dalam ambulans yang disiapkan keluarganya. Jenazah pun dibawa ke kampung halamannya untuk dimakamkan. Tante almarhum Rosmini, 53 tahun, mengatakan Nurul adalah korban penculikan, perampokan, dan pembunuhan. Ia mengetahui itu setelah terduga pelaku yang diamankan di Mapolres Sopeng mengakui perbuatannya. Rosmini menjelaskan saat Nurul hilang, pelaku sempat meminta sejumlah uang ke adik korban lewat akun TikTok. Nurul, kata Rosmini, hilang pada tanggal 6 Maret 2026 sekitar pukul 11 malam saat hendak pulang dari tempat kerjanya. Selain perhiasan motor yang dikendarai korban pulang pergi bekerja di warung bakso juga telah raib digadai pelaku. Begitu juga uang hasil penjualan bakso yang hendak disetor ke bank juga raib oleh pelaku. Pelaku yang diketahui berinisial B kini mendekam di sel tahanan Polres Sopeng. Belum ada keterangan dari Satreskrim Polres Sopeng ihwal penanganan kasus itu. Diberitakan sebelumnya jenazah tanpa identitas itu ditemukan di salah satu kebun milik warga di Desa Congko, Kecamatan Mariori Wawo, Kabupaten Sopeng pada Senin 30 Maret 2026 kemarin. Tim forensik Dokpol Bidokes Polda Sulsel pun dikerahkan ke lokasi mengevakuasi temuan itu. Setelah itu mayat dalam kantong kresek hitam tersebut dibawa ke RS Bayangkara, Makassar. Proses identifikasi jenazah dilakukan tim forensik lantaran jenazah yang ditemukan itu sudah sulit dikenali. Pasalnya kondisi jenazah diduga sudah mengalami pembusukan lanjut. Dan tim forensik Bidokes Polda Sulsel, Ibda Sultan, mengatakan awal mula temuan itu setelah polisi menerima informasi masyarakat. Terkait penanganan lebih lanjut ihwal penyelidikan kasus itu, kata Sultan, masih dikoordinasikan dengan penyidik Polres Sopeng. Lebih lanjut dijelaskan penanganan kasus itu terus didalami penyidik lantaran identitas dan jenis kelamin mayat belum diketahui. Diketahui sebelumnya Polres Kabupaten Sopeng pernah menerima laporan kehilangan warga inisial NI usia 25 tahun berjenis kelamin perempuan. Laporan itu diterima 2 pekan lebih pasca penemuan mayat dalam kantong plastik itu. Karena menunggu dulu ini malam, karena besok. Di salah satu kebun di Sopeng. Iya. Korban apa dia, Bu? Korban diduga korban penculikan, perampasan, pemerasan, dan pembunuhan. Kalau untuk pelaku sendiri sempat minta tebusan ke pihak keluarga atau seperti apa sebelum diamankan? Iya, sempat minta tebusan lewat akun sosmed TikTok, minta tebusan 25 juta. Katanya kalau mau selamat transfer ini dini hari, dikasih waktu sampai jam 3. Kalau tidak, tunggu mayat kakak Anda. Tapi syukur juga tidak dikasih pada saat itu karena memang sudah dibunuh. Begitu. Iya, karena hilangnya itu tanggal 6 malam tanggal 7 malam Sabtu. Pas Ramadan itu. Iya, pas Ramadan. Jadi barang-barang apanya saja korban ini yang hilang? Yang di badannya anting, kalung, cincin 2 sama gelang. Itu emas semua? Emas semua. Yang tersisa tinggal
itu tadi waktu diotopsi itu ya tinggal gelang manik-manik sama cincin imitasinya. Berapa gram total keseluruhannya itu emasnya? Ya diperkirakan kurang lebih 10 gram. Selain emasnya, motornya korban dibawa kabur juga atas. Dibawa kabur, digadaikan di maklar motor. Selain itu uang hasil penjualan. Uang hasil kurang lebih 4 juta. Uangnya ini korban diambil juga sama pelaku. Korban, ya. Sampai pelaku bisa ditahu bilang ini pelakunya seperti apa ceritanya? Oh, saya berdasarkan CCTV dan chat curhatnya ini anak ada ke temannya. Katanya ditanya sama teman, kenapa ganti nomor? Saya malas, selalu dihubungi Bayu, selalu diteror. Berarti ini korban sama Kayak- pelaku sempat bau kenal memang atau seperti apa? Ya sempat waktu sama-sama kerja di Roti Maros. Oh, bau kenal. Jadi Iya, ada hubungan asmara memang sebelumnya. Pacaran atau iya, sempat. Tapi lama karena dia sudah menikah. Nah, ya ini baru lagi sempat dia makan bakso di situ di warungnya setelah keluar dari penjara karena terlibat dengar-dengar penggelapan mobil. Sebelumnya ini almarhum diculik sama ini pelaku. Iya. Setelah diculik sempat disekap juga ini korban, baru diperinteli barang-barangnya. Iya, sempat disekap menurut saksi sempat disekap 2 malam. Tapi itu disekapnya meninggal memangnya atau sudah memang dibunuh? Kayaknya meninggal memang nih karena katanya itu saksi 2 hari tidak pernah terbuka itu pintu, tidak ada suara. Oh begitu. Tapi itu hari ketiga ya subuh itu si pelaku minta izin sama teman wanitanya itu bilang saya mau antar temanku dulu. Iya, tapi waktu diintip sama temannya dia tidak melihat ada orang, cuman barang-barang yang diangkat. Oh di situ dia pergi buang jenazahnya itu di kebun-kebun. Iya, katanya pengakuannya waktu tanggal 30 itu baru mengaku. Baru dia masuk dalam kantong kresek plastik. Katanya pengakuannya waktu tanggal 30 itu baru mengaku. Baru dia masuk dalam kantong kresek plastik. Dibungkus dulu. Selimut. Dibungkus selimut. Baru Dikasih masuk di kantong tempat sampah itu yang hitam. baru dia buang 3 di lapis. baru dia buang di kebun. Dia buang di kebun. berarti lama ini. Lama, ini. 25 hari. 25 baru hari. ketemu, iya. Jadi ini pelaku yang tangkap kita sendiri yang tangkap atau bagaimana? Waktu Pelaku ini. sudah lari itu, ya saya tangkap sendiri baru ku aja kan dia katanya ini si korban ada di Parepare pergi sendiri katanya. Jadi saya 2 mobil ke sana membawa pelaku ini katanya di lampu merah kedua kalau dari Sidrap belok kiri jalur 2 ternyata saya sisir semua di sana tidak ada. Alasannya waktu ini si korban katanya sampai di sana dia PC itu katanya rumah yang ditempati katanya pagar biru, tapi waktu kita kesana yang ditemukan itu yang pagar biru itu anak-anak pengamen lampu merah. Oh begitu dia. Iya. Bu, ini kan sempat melapor di polisi. Seperti apa itu? Ini sempat juga di Iya sempat, tapi dikasih lihat itu chat waktu pemerasan itu toh, waktu ada lewat TikTok akan akun palsu katanya. Tidak ada dasarnya ini karena paling pasobis. Oh begitu di gereja Iya, gitu. itu makanya saya dapat itu anak, makanya dia sudah mengaku, sudah dipukul-pukul dulu sama anak-anak tuh mengaku. Jadi karena besok ini sudah lebaran, makanya saya berinisiatif, ayo kita kan kita istilahnya sudah mau jemput ini si korban ceritanya. Jadi saya nanti pulang kita dari Parepare kita bawa ke Polres ini lapor si korban dengan si pelaku sudah ditemukan. Jadi berapa hari setelah lebaran ditemukan? 1 minggu. 1 minggu. Ini korban 25 hari hilang dia 25 baru hari, ditemukan. Iya, 25 hari. Masih banyak. Itu motifnya dia dicuri apa itu? Kayaknya ini motifnya kayaknya dirampok Perampokan. karena barang-barangnya diambil semua. Apa-apa itu yang hilang? Perhiasan mulai dari anting, gelang, kalung, cincin 2, Uang motor, uang juga. uang kurang lebih 4 juta itu uang
apa namanya uang dagang ya. Uang anu, Uang usahanya. usaha bakso usaha itu. bakso itu yang mau di store di bank. Itu dibawa kabur dulu. Dibawa Serapi kabur. juga Bu ya. HP iPhone katanya dia buang di Sungai Asanai. Pelaku juga minta tebusan di keluarga. Minta tebusan pertama 25 juta. Turun-turun 15, terus 10. Kalau tidak ada katanya sampai jam 3 tunggu mayat kakak Anda. Tapi untung tidak dikasih karena memang sudah dibunuh ternyata. Sampai dicurigai bilang ini pelakunya. Ya. Sampai kita tahu Ya, ini bagaimana pelakunya. caranya itu ditahu? Iya, saya dicuriga sudah bukan curiga lagi, sudah yakin saya di situ karena Ada itu CCTV. TikTok itu cuman dia dengan adiknya Nurul ini tidak ada yang mengikuti. Terus ada CCTV juga. Iya, ada CCTV juga. Maksudnya CCTV 3 kali datang ke situ sebelumnya dengan kan pakai taksi online tuh, Taspam namanya. berarti ini pelaku dia pergi culik itu korban almarhum ini pakai mobil itu rental. Mobil rental. Rental dipakai culik di kosnya itu. Di tempat Enggak, kerjanya dia, kan? di tempat kerjaan dia kan mau pulang ke rumah ini jam 11 lewat malam. Malam Sabtu. Ini pelaku datang jemput. Itu Mi, kan tidak terekam di situ apa dijemput atau tidak. Iya. Tuti Bu ya. Iya. Tuti. Kerja di mana ini korban? Di bakso jumbo di Lebesi pertigaan itu di Sopeng. Sebagai karyawan. Di kasir. Oh, sebagai kasir. Iya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.